Sobat Saska, jumpa lagi di podcast Saska. Bersama saya Aziza sebagai host podcast kali ini. Jadi di sini kita akan membahas seputar jurusan akuntansi dan keuangan lembaga atau yang biasanya disebut dengan jurusan AKL. Bersama narasumber kita hari ini yaitu Ibu Ariyanti. Beliau adalah ketua program keahlian jurusan akuntansi. Sebelumnya kita sapa dulu Ibu Ariyanti, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Sama seperti Mbak dan Masnya di sini ya. Iya. Sehat. Ada kesibukan apa akhir-akhir ini? Karena ini mau tahun ajaran baru, jadi kita sibuk mempersiapkan program akuntansi ke depan. Contohnya kita membuat pembagian jam mengajar, kita nanti membuat lagi siapa yang akan duduk di wali kelas akuntansi 1, 2, 3 dan sebagainya gitu, kesibukan biasa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bu, bisa dijelaskan jurusan akuntansi itu jurusan yang seperti apa? Baik, seperti dari kata akuntansi ini adalah to account, berarti menghitung. Ya, berarti jurusan akuntansi itu adalah jurusan yang kegiatannya adalah mencatat, kemudian itu adalah menggolongkan, dan terakhir adalah menyusun laporan keuangan. Nah, di dalamnya dilakukan secara manual maupun secara computerized. Nah, dari itu nanti akan dihasilkan laporan keuangan yang akan digunakan untuk pihak-pihak yang pemangku kepentingan. Di dalamnya juga nanti terdapat perhitungan perpajakan, kemudian ada perhitungan tentang bagaimana keselamatan kerja di akuntansi, itu semua ada di sini. Itu intinya jurusan akuntansi seperti itu. Materi apa saja yang biasanya diajarkan di jurusan AKL? Untuk jurusan akuntansi kita ada nih ya, karena ini kurikulumnya kurikulum merdeka, jadi kita berbalik 180 derajat. Kita ada dasar kejuruan, itu berada di kelas 10 dengan fasenya adalah fase E. Kemudian ada konsentrasi kejuruan akuntansi, itu adalah fasenya F. Nanti ada di kelas 11 sama kelas 12. Nah, di dasar kejuruan, dasar konsentrasi kejuruan akuntansi itu ada akuntansi dasar, perbankan dasar, spreadsheet, sama etika profesi. Nah, kemudian kita akan lanjut di fase F-nya, itu ada nanti ada masuk juga adalah konsentrasi kejuruannya, ada akuntansi perusahaan dagang, jasa dan manufaktur. Kemudian ada akuntansi keuangan. Kemudian ada akuntansi computerized, itu secara mayap maupun spreadsheet. Kemudian ada lagi akuntansi perbankan syariah, dan kemudian ada mapel kita yang dia tidak ikut kemana-mana, tapi dia berdiri sendiri adalah kewirausahaan. Nah, kita baru masuk di kewirausahaan yang paling kita mau push di kewirausahaan. Itu jurusan akuntansi. Seperti apa mode pembelajaran jurusan akuntansi? Kalau mode pembelajarannya sekarang kan kita dituntut untuk PJBL, Project Based Learning, tapi kalau di akuntansi itu lebih ke PBL, Problem Basic Learning. Jadi anak-anak diberikan suatu masalah, kemudian mereka akan mengerjakan secara kooperatif dengan temannya atau secara individual, dan hasil akhirnya adalah sebuah karya atau produk. Itu seperti itu. Jadi contohnya gini, ada transaksi keuangan, kemudian silakan Anda kerjakan, Anda susun dengan menggunakan sistem siklus akuntansi. Hasil akhir kamu adalah proyeknya adalah laporan keuangan. Nah, dipakai untuk siapa? Dipakai untuk perusahaan bisa, pemerintah bisa, dan kemudian juga kita sebagai pemilik juga bisa gitu. Intinya seperti itu. Peluang kerja di jurusan AKL itu ada apa saja, Bu? Kalau peluang kerjanya ya berhubungan dengan akuntansi itu adalah ya paling nih ya, paling kita berhubungan dengan itu adalah di perusahaan-perusahaan yang berurusan dengan keuangan, kemudian juga di pemerintah juga bisa, di BUMN. Kemudian kalau di perbankan kita masuk ke teller biasa ya, kemudian kita ke kasir, kantor pajak, dan semua administrasi berhubungan dengan keuangan. Jadi bisa mungkin di rumah sakit juga bisa, semuanya kan urusannya dengan akuntansi gitu. Sudah pernah mengikuti lomba apa saja di jurusan akuntansi? Ya, kalau dulu kita sering mengikuti lomba sampai ke tingkat nasional juga, tapi karena ini sekarang saya akan mengganti kakak yang lama dengan baru. Yang saya ikuti atau pas periode saya adalah yang terakhir adalah OPA UNS sama yang LKS. Di OPA UNS itu kita adalah juara 2.
Seharusnya kita juara 1 ya, karena kita hanya mengirim 1 peserta, sedang lainnya adalah banyak peserta. Kita hanya 1 masuk juara 2 ya. Kemudian OPA itu adalah Olimpiade Akuntansi tingkat di UNS. Kemudian kita ikut lagi adalah di LKS seperti biasa gitu, lomba kegiatan siswa. Kemudian yang terakhir adalah di Unisri. Unisri itu juga lomba akuntansi. Kita ya juaranya ya juara 2. Kesan saat mengajar anak-anak jurusan akuntansi itu kayak gimana? Kesannya. Anak akuntansi itu karakteristiknya gini, kita bangun seperti ini. Anda enggak usah banyak ini, kadang-kadang kita lihat anak itu kan banyak penampilannya harus begini-begini tapi kita tidak bisa mengerjakan. Jadi prinsipnya adalah bisa mengerjakan tapi tanpa banyak bersuara, sebenarnya dalam diam kamu bekerja gitu aja. Anak-anaknya kalau dikasih tugas biasanya ya pertama-tama kaget, iya tapi setelah itu mereka akan mengerjakan dengan teliti, hati-hati dan sebagainya. Karakternya seperti itu. Dan bisa dilihat mungkin kalau ketemu anak akuntansi kok menang banyak, memang kan dia mungkin lagi berpikir tentang masalah keuangan. Harapan untuk jurusan akuntansi ke depannya? Kita punya jargon Mbak ya. Jargon kita adalah berkarya, berdaya, kemudian berjaya. Jadi dalam berkarya nanti kita akan menghasilkan sesuatu dan kita akan berdaya, kita bisa menghidupi kita dan pada akhirnya kita akan jaya gitu. Jadi harapan kedepannya seperti itu. Jadilah yang bukan terbaik tapi baik. Jadilah yang hebat bukan yang terhebat, karena kita nanti akan bertemu dengan banyak di dunia kerja dan sebagainya. Kita harus jadi paling tidak jadi orang yang baik, jadi yang hebat bukan yang terbaik dan yang terhebat. Karena itu susah ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Minimal seperti itu dulu. Itu harapan saya di akuntansi. Dan anak-anak saya semoga kedepannya bisa, ya semua guru juga ingin anaknya sukses gitu. Tapi paling tidak dia bisa berguna untuk orang lain, masyarakat, itu sudah lebih dari ini, dari kesuksesan yang mereka capai. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, pesan dan kesan untuk sobat-sobat Saska atau buat yang lainnya Ibu? Kesannya gini, kadang-kadang kalau kita bertemu ketemu dengan kita kan juga kadang-kadang betul itu petugas, bukan petugas nih, bagian dari OSIS, bagian dari apa, lebih membumi. Jadi yang namanya kebetulan masuk di OSIS, itu adalah sebuah amanah yang harusnya kita pelihara. Jadi bukan jadi semacam jadi arogan, karena OSIS bisa gini-gini, saya harus gini. Jangan seperti itu. Jadilah membumi, karena kita tugasnya adalah melayani untuk semua. Gitu aja pesan saya, kesan saya bagus. Anak-anak sudah sudah dari dulu, sekarang peningkatannya semakin progresnya semakin bagus gitu. Itu aja. Terima kasih untuk Ibu Haryanti sudah meluangkan waktunya membagi ilmu untuk kita semua. Baik, itu dia podcast kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Salam Saska.